Ustaz, kita lanjutkan informasi di hari ini. Banyak cara untuk membujuk warga agar mau diberi vaksin COVID-19. Di Cianjur, Jawa Barat, petugas memberikan hadiah berupa seekor ayam hidup untuk setiap warga lansia yang mau divaksin. Langsung kita vaksin, aman. Petugas gabungan Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat memberikan seekor ayam hidup kepada sejumlah warga lanjut usia. Pemberian ayam ini sebagai bagian dari upaya untuk membujuk warga agar mau diberikan vaksin COVID-19. Ada 300 orang lansia yang menjadi target vaksinasi dosis pertama di Kecamatan Pacet. Tidak hanya mendapat hadiah ayam saja, warga yang akan divaksin juga dijemput petugas dengan mobil agar tidak kelelahan menuju ke lokasi vaksinasi. Tadi kan itu lagi di pinggir gitu, ada polisi kan, ibu kan jadi takut, katanya divaksin aja, katanya. Oh ya tuh takut enggak jangan gitu. Terus dikasih apa? Ya. Kasih ayam satu. Maksudnya ibu takut jarum suntiknya begitu? Iya. Takut disuntiknya gitu kan, ibu nggak disuntik. Petugas mengadakan hadiah berupa ayam kepada warga lansia untuk mendorong warga agar mendapatkan vaksin COVID-19. Ayamnya kita, alhamdulillah, kita patungan. Saya khususnya Pak Polsek, Pak Camat, dari Ibu Kepala Desa, juga dari tenaga kesehatan, kita patungan. Ayo gimana caranya rebut bagaimana supaya ibu-ibu ini mau ikut. Nah, ternyata ada ide, bagaimana kalau kita berikan ayam sebagai, jadi mereka tambah semangat. Awalnya dia takut mau divaksin, awalnya dia enggan, setelah dia dapat ayam jadi semangat. Warga berharap vaksinasi COVID-19 ini dapat membuat pandemi segera berakhir. Rendra Guzali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Wah, kita apresiasi usaha dari teman-teman Satgas di Cianjur yang memiliki cara unik untuk membujuk para lansia agar ingin divaksin. Nah, Ustaz, kita sudah lihat ada berjuta-juta orang di Indonesia ini yang sudah melalui vaksinasi COVID-19. Namun masih saja ada orang-orang yang takut begitu untuk divaksin. Seperti tadi kita lihat, bahkan Satgas harus lebih proaktif begitu memberikan berbagai usaha agar lansia ini mau divaksin. Menurut Ustaz, jika ada bentuk ikhtiar seperti ini namun orang masih menolak begitu untuk melakukan hal tersebut, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, ini kan ya pertama saya apresiasi ya, salut sama Satgas ya yang berwenang di situ, ada kepolisian, ada camatnya dan lain-lain. Kasihan juga mereka ya, jadi harus sumbangan beli ayam untuk warganya gitu. Ya seharusnya pengusaha-pengusaha daerahnya tuh nyumbang ayam tuh ya, supaya jangan polisinya dan jangan camatnya, kasihan. Tapi ya nggak masalah, yang namanya ini kan ladang amal ya, ladang pahala kita semuanya. Nah kemudian untuk masalah yang takut divaksin, memang kan begini ya, intinya kan dari kecil itu kadang-kadang orang tua itu suka salah ya, nge-brainwash anaknya bahwa ayo lo disuntik lo ya, belum disuntik aja anaknya udah takut gitu ya. Kayak misalnya ada orang-orang yang sering kali, ayo jangan nakal, nanti kasih tahu sama Pak Satpam ya, akhirnya mereka belum apa-apa udah takut sama Satpam. Yang nakal nanti disuntik ya, akhirnya jadi disuntik dan lain-lain. Jadi disuntik pun takut dan lain-lain. Jadi artinya memang brainwash itu ya. Kita harusnya memberikan pemahaman pada anak-anak bahwa vaksin, disuntik dan lain-lain itu salah satu tahapan yang memang harus kita lalui, yang kemudian jangan takut karena dibalik memang ada sedikit obstacle, ada sedikit hambatan atau sedikit rasa sakit, tapi kita akan mendapatkan insya Allah selebihnya adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat buat kita. Hal-hal seperti ini jarang ya kemudian kita temui gitu di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, sampai akhirnya memang ya yang namanya takut jarum suntik dari SD, dari TK misalnya, sampai tua pun akhirnya ya, sampai lanjut usia pun akhirnya takut ya. Nggak peduli badannya mau keker, mau besar. Kita kan udah lihat tuh video-video yang viral ya, badan-badan yang besar ya, bapak-bapak yang justru jadi tentara, jadi polisi. Tapi ketika dari kecilnya diberikan awareness bahwa disuntik itu takut dan sakit dan mengerikan, akhirnya dia sampai takut, sampai fobia sendiri gitu. Dan ini kasihan bagi mereka. Nah, makanya kita harus menghilangkan itu kepada generasi berikut. Jangan kita takut-takutin untuk mereka dapat suntikan atau vaksin, kira-kira begitu.
Nah, Ustaz, vaksinasi COVID-19 ini kan adalah bentuk ikhtiar pemerintah begitu untuk membebaskan kita masyarakat Indonesia dari COVID-19 nantinya. Nah, tapi masih ada saja orang-orang yang melakukan berita-berita hoax, menyebarkan berita hoax sehingga mungkin para lansia tadi juga ketakutan untuk divaksin. Bukan hanya karena jarum suntiknya yang mereka takut, tapi karena efeknya akibat berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar yang mereka dapatkan secara massal begitu. Nah, kira-kira Ustaz, kalau menurut Ustaz, bagaimana orang yang melakukan atau menyebarkan berita-berita bohong seperti ini sehingga menimbulkan ketakutan dan keresahan? Ya, ini ya salah satunya memang betul ya. Itu tadi ada juga efek tentang masalah penyebaran berita ya. Artinya beginilah ya, ini bentuk ikhtiar bukan hanya pemerintah, tapi ini juga bentuk ikhtiar dari kita semuanya ya, bahwa kita udah berdoa sama Allah, udah menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain gitu. Tapi kan pandemi ini juga bukan hal yang mudah, karena divaksin menjadi salah satu ikhtiar yang membuat Allah ridho gitu. Nah, kalau seandainya ada 1-2 dari 1-2 juta yang kemudian secara metabolisme tubuhnya tidak cocok menerima vaksin, mungkin ada 1 dari 1 juta tadi. Ya kita mungkin itu ya anomali yang kemudian masih bisa tolerir gitu ya. Tapi dengan menyebarkannya, dengan membuat efek atau misalnya niatan di belakangnya membuat orang menjadi takut, inilah yang jadi salah satu hal yang merugikan gitu ya. Yang merugikan, seharusnya beritanya proporsional gitu. Bahwa dari 3 juta orang mungkin atau misalnya dari 10 juta orang ada 1 orang yang kemudian ini mempunyai anomali dalam metabolismenya, ketika disuntik dia jadi sakit, mungkin begitu ya, kita beritakan yang proporsional. Tapi dengan tidak proporsional, dengan ditambah-tambah, dibumbui dan lain-lain, ini kan inamal amalu biniat. Di balik niatnya itu sebetulnya apa? Ketika dia melakukan teror atau melakukan sesuatu yang takut, ini bisa disebut teroris ya. Jadi teroris itu kan salah satunya juga yang menyebarkan ketakutan di masyarakat terhadap sesuatu yang tidak masuk akal, atau misalnya sesuatu yang kemudian tidak sebenarnya gitu loh gitu. Nah, jadi ini sesuatu perbuatan yang kemudian ketika merugikan banyak orang, ya ini kan akhirnya masuk ke dalam kezaliman gitu ya. Nah, ya janganlah gitu. Ini pasti akan berbalas sesuatu. Jadi kebaikan akan berbalas pada dia, keburukan juga akan berbalas pada dia. Apa untungnya lah kita nakut-nakutin orang kan gitu. Intinya gitu ya. Kalau kita ingin memberitakan, ada loh berita orang yang disuntik vaksin yang kemudian dia sakit loh, ini gitu. Tapi dari 20 juta orang baru 1 nih orang, atau dari 100 juta orang yang sudah disuntik baru 1 nih. Kan orang juga akan memahami, oh mungkin orang ini lagi sakit, oh mungkin orang ini lagi ini, kan begitu. Jadi bisa diterima secara objektif. Tapi kalau nggak objektif ya itu termasuk kesalahan. Baik Ustaz.